Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kertas kerja elaborasi permasalahan prioritas daerah Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silvi Novianti dengan NIM 2305020080. Saya Aisyaulia dengan NIM 2305020051. Saya Asyifa Putriananta dengan NIM 2305020087. Saya Nanda Herlina Nur dengan NIM 2305020075. Sebelumnya, isu yang kami angkat adalah isu terkait kualitas SDM masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan penting di bidang sumber daya manusia yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, yaitu kesenjangan keterampilan kerja atau skill mismatch pada lulusan SMK. Permasalahan ini sangat penting karena berdampak langsung pada kemampuan lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja, terutama pada sektor formal. Nah, permasalahan skill mismatch ini muncul karena beberapa akar masalah nih yang paling berkaitan. Yang pertama itu, kurikulum SMK belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga materi pembelajarannya itu tidak relevan dengan kondisi dunia kerja nyata saat ini. Lalu yang kedua, minimnya praktik kerja nyata atau magang di dunia usaha yang menyebabkan siswa kurang mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Lalu yang ketiga itu ada sarana praktik di sekolah tidak merata, sehingga tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pembelajaran berbasis praktik. Dan yang terakhir, guru kejuruan masih belum mendapatkan pelatihan industri terkini, sehingga pengajaran di sekolah tidak mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan akar masalah tersebut, kami memprediksi beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu revitalisasi pendidikan vokasi melalui modeling and match yang menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Lalu yang kedua itu penyusunan kurikulum bersama pihak industri agar materi pembelajaran menjadi lebih relevan. Yang ketiga, peningkatan program magang baik bagi guru maupun siswa di dunia usaha. Gunanya itu meningkatkan pengalaman dan keterampilan kerja. Lalu yang keempat, pemerataan fasilitas praktik serta pelatihan kompetensi guru kejuruan agar kualitas pengajaran menjadi lebih merata dan mutakhir. Nah, dalam pelaksanaan solusi ini terdapat beberapa pemangku kepentingan yang berperan penting tentunya. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, SMK dan para guru kejuruan, dunia usaha dan industri lokal, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kolaborasi antar pihak ini sangat penting agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Analisis ini kami dasarkan pada sejumlah sumber data, yaitu dokumen RPJMD Kota Tanjung Pinang tahun 2021 sampai 2026, Jurnal Ilmiah Afriyadi 2025, informasi dari website resmi SMK Negeri 1 dan 2 Tanjung Pinang, serta pemberitaan dari TV One yang menyoroti isu relevansi pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Dari sisi urgensi, permasalahan ini memiliki nilai urgensi sebesar 5 karena setiap tahun lulusan SMK terus bertambah namun tidak terserap oleh pasar kerja. Dari sisi seriousness atau keseriusan, skornya juga 5 karena hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas SDM dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Sementara dari sisi growth atau pertumbuhan, skornya adalah 4 karena jika tidak ditangani dengan baik, jumlah lulusan yang tidak siap kerja akan terus meningkat. Dengan total skor 14 dari 15, dapat disimpulkan bahwa status permasalahan ini sangat prioritas untuk segera ditangani. Baik, selanjutnya saya akan membahas sebuah permasalahan penting yang sedang dihadapi oleh Kota Tanjung Pinang, yaitu minimnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada angka pengangguran, tetapi juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa akar permasalahan yang menjadi penyebab utama kondisi ini. Pertama, masih kurangnya investasi pada sektor formal seperti industri dan jasa, yang seharusnya menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja. Kedua, peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan usaha lokal juga masih belum optimal. Ketiga, rendahnya insentif bagi perusahaan atau industri yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja menjadi hambatan tersendiri. Dan keempat, tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor informal yang umumnya
tidak menyediakan jaminan kerja dan upah yang layak. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami memprediksi beberapa solusi yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti logistik, UMKM digital, dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Selain itu, perlu diberikan insentif kepada perusahaan yang aktif menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga dapat menyusun roadmap ketenagakerjaan berbasis potensi wilayah agar arah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. Tentu saja dalam pelaksanaan solusi ini dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, pelaku usaha serta startup lokal, Bapeda Kota Tanjung Pinang, dan Kementerian Investasi. Kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Analisis kami ini didasarkan pada berbagai sumber data seperti artikel dari Batam Pos oleh Ismail 2024, Harian Kepri dari 2023, dokumen RPJMD Kota Tanjung Pinang tahun 2021 sampai 2026, serta jurnal ilmiah yang membahas tentang pengangguran oleh Afriyadi 2025. Data-data ini memperkuat bahwa permasalahan ini memang nyata dan perlu segera ditindaklanjuti. Berdasarkan penilaian terhadap 3 aspek, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, permasalahan ini memperoleh skor 12 dari total 15 poin. Ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan isu ini tergolong tinggi dan layak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Permasalahan ketiga yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah mengenai program pelatihan kerja yang belum efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjung Pinang. Meskipun berbagai program pelatihan telah dijalankan oleh pemerintah, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang dilatihkan dengan kebutuhan nyata di lapangan kerja. Jika kita telusuri lebih dalam, akar masalah ini antara lain terletak pada ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan real pasar tenaga kerja. Dunia usaha dan industri juga belum dilibatkan secara optimal dalam penyusunan kurikulum pelatihan. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia di tempat pelatihan, seperti balai latihan kerja, masih tergolong terbatas. Partisipasi masyarakat pun masih rendah karena kurangnya informasi serta minimnya insentif yang diberikan pada calon peserta pelatihan. Sebagai solusi, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, salah satunya dengan menghubungkan program pelatihan langsung dengan sistem penempatan kerja atau job matching. Perlu juga ditingkatkan kerjasama antar dinas tenaga kerja, BLK, dan sektor industri dalam merancang pelatihan yang tepat sasaran. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau dukungan finansial bagi peserta, terutama dari kalangan rentan, agar mereka lebih terdorong untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, evaluasi program secara berkala harus dilakukan guna memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran. Beberapa pihak yang berperan penting dalam upaya ini antara lain adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, BLK setempat, dunia industri, serta lembaga pelatihan kerja swasta. Dukungan data dari berbagai sumber seperti Populinus RI tahun 2024 serta RPJMD Kota Tanjung Pinang tahun 2021 menjadi dasar kuat dalam mengidentifikasi dalam menangani masalah ini. Berdasarkan penilaian, masalah ini memiliki skor urgency 3, seriousness 4, dan growth 3, sehingga total skor yang diperoleh adalah 10. Dengan demikian, status permasalahan ini berada pada kategori tinggi, yang artinya perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan segera melalui kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan pasar kerja. Pada problem tree ataupun masalah, pada sebab yaitu yang pertama, kurikulum SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Selanjutnya, minimnya praktik kerja nyata dan magang berkualitas. Dunia industri tidak dilibatkan secara aktif. Yang terakhir yaitu ketimpangan fasilitas dan kurangnya evaluasi guru yang atau belum update dengan kebutuhan industri. Selanjutnya itu ada akibat. Yang pertama, lulusan tidak memenuhi standar teknis dan soft skill. Selanjutnya, banyak yang gagal saat tes masuk kerja atau wawancara. Pengangguran di usia produktif meningkat. Selanjutnya yaitu terjadi penumpukan angka atau kerja yang tidak diserap. Membuat kota kehilangan potensi sumber daya manusia lokal. Yang terakhir yaitu pembangunan daerah
tersendat karena sumber daya manusia tidak mendukung. Berdasarkan poin masalah, terlihat bahwa akar utama permasalahan adalah ketimpangan fasilitas pembelajaran dan kurangnya pembaruan kompetensi guru di SMK, yang disebabkan oleh kurikulum yang belum sesuai kebutuhan industri lokal, minimnya praktik kerja, serta rendahnya keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan. Akibatnya, lulusan SMK tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, gagal bersaing di dunia kerja, dan menyebabkan pengangguran usia produktif meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi daerah. Demikian pemaparan materi dari kami, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.